Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara, mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta yang saya hormati, juga para pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Al-Madkhal bin Nahwi. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, tanda-tanda huruf, dan bentuk-bentuk fiil. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, kita berbicara tentang tanda-tanda isim. Alamatul ismi. Di sini saya tulis ada 5 tanda isim. 5 tanda isim. Yang pertama adalah nida. Artinya bisa diundang, bisa dipanggil. Yang bisa dipanggil hanya isim. Tentu saja isimnya nanti tidak semua isim bisa dipanggil, tapi hanya isim-isim tertentu. Contohnya ya Zaidu, ini untuk isim alam atau nama orang. Bisa nanti yang dipanggil itu tidak cuma nama orang, bahkan siapapun atau apapun yang bisa dipanggil itu adalah isim. Tidak mungkin fiil, tidak mungkin huruf dipanggil. Nah, ini umpamanya ya yaktubu, nggak bisa. Wahai yaktubu, nggak bisa. Dan nanti beberapa huruf nida itu ada macam-macam huruf nida. Ya, yang jelas asal itu ada huruf nidanya atau bisa dipanggil, maka itu adalah isim. Bisa isim, umpamanya isim mausul. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina itu yang dipanggil. Bahkan hewan, ya asadu bisa. Ya umpamanya lagi ya khinziru, wah umpamanya begitu. Itu juga bisa aja. Asal bisa dinida. Yang kedua bisa ditanwin atau ada tanwinnya. Tanda isim itu ada tanwinnya, itu mesti isim. Baitun, rajulun, kitabun, Muhammadun, qiraatun, tasbihun, dan lain-lain, ada tanwinnya. Kemudian yang ketiga bisa dibaca jer atau bisa dimasuki huruf jer. Ini ada 2 ini jer nanti. Kalau ini contohnya adalah yang didahului oleh huruf jer. Marartu bi Muhammadin, ada bi, huruf jer. Yang dibaca jer itu ya nanti ada yang didahului oleh huruf jer, ada yang menjadi mudhof ilaih, atau ada yang at-tabi' lil majrur, mengikuti kepada yang dibaca
Nih, asal bisa dibaca jer atau didahului oleh huruf jer atau bisa menjadi mudhof ilaih, berarti dia pasti isim. Nah, pasti isim. Kemudian yang keempat tanda isim adalah alif dan lam, al. Apabila kata itu bisa didahului oleh al, maka dia adalah isim. Al ini tidak harus al ta'rif, artinya al yang membuat ma'rifat. Tidak. Ya. Tapi semua al. Semua al. Ya, dalam apa? Ya, sebelum saya lanjutkan, ini al ini ada macam-macam sebenarnya. Al yang ma'rifatkan seperti ini. Al masjidu. Masjidun itu nakirah umum. Kalau al masjidu, masjid itu. Tapi ada al yang untuk isim mausul. Al sebagai isim mausul. Al sebagai isim mausul itu umpamanya at-talibu atau al-alimu, orang yang alim. Nah, ini alnya itu bisa sebagai isim mausul. Contohnya banyak. Hadza at-talibu al-ilma. Itu bisa. Hadza at-talibu al-ilma. Ini adalah orang yang mencari al-ilma, ilmu. Alnya adalah al mausul sebenarnya. Kemudian isnad. Isnad maksudnya adalah dia bisa menjadi yang menerangkan atau yang diterangkan. Jadi bisa menjadi musnad, bisa menjadi musnad ilaih. Umpamanya Muhammadun mujtahidun. Nah, mujtahidun itu menjelaskan atau menerangkan Muhammadun yang diterangkan. Istilahnya seperti itu. Artinya dia bisa menjadi isnad. Ya. Ini tanda isim. Bisa menjadi isnad. Al-mujtahidu bisa menjadi mubtada. Mujtahidun orang yang bersungguh-sungguh. Ini walaupun secara makna Indonesia kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mujtahidun itu bisa orang yang bersungguh-sungguh itu sebagai fi'il. Tapi ini karena orangnya itulah ya. Kemudian dia bukan fi'il. Dia adalah isim yang bisa menjadi isnad, bisa menjadi mubtada ataupun bisa menjadi khobar. Baik itu tanda-tanda isim. Walaupun mungkin kalau di jurumiyah tidak disebutkan ada nida, tidak disebutkan ada al-isnad. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tanda-tanda fi'il. Nah, tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il itu di sini kita tulis ada 5 lagi. Yang pertama qad. Kalau kata itu bisa didahului oleh qad, maka kata itu mesti fi'il. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari. Kalau masuk pada fi'il madhi nanti maknanya untuk menguatkan. Tahqiq atau takkid atau taukid. Qad qama, sungguh telah berdiri. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari itu litaklil, memiliki makna taklil, yaitu kadang-kadang. Qad yaqumu, kadang-kadang berdiri. Ya. Tidak bisa masuk pada fi'il amar, hanya bisa masuk pada fi'il mudhari. Ya, madhi dan mudhari, tidak bisa masuk pada fi'il. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua itu sin dan saufa. Sin dan saufa. Sin dan saufa ini maknanya
tanfis untuk sin, saufa maknanya taswif. Tanfis itu apa? Tanfis itu akan tapi dalam waktu yang dekat. Kalau saufa akan tapi dalam waktu yang agak jauh. Ini hanya masuk pada fi'il mudhari' saja, tidak bisa masuk pada fi'il madhi dan tidak bisa masuk pada fi'il amar. Ya. Baik, hanya khusus fi'il mudhari'. Artinya kalau ada sin, saya lamun, saya kulus sufaha, saya kumu, saufa yakumu, ini ada sin berarti di sini ini adalah fi'il. Kalau ada saufa, setelah saufa mesti fi'il karena waktu akan dan fi'ilnya aja fi'il mudhari', tidak ada fi'il madhi maupun fi'il amar. Kemudian bisa ada tak taknis as-sakinah. Tak taknis as-sakinah. Tak taknis as-sakinah itu apa? Tak perempuan yang disukun yang menjadi tanda. Jadi tak taknis as-sakinah itu tanda bahwa fa'ilnya atau naibul fa'ilnya atau istilahnya marfu'nya fi'il itu berupa isim mu'annas. Marfu'nya berupa isim mu'annas. Dan ini tak ta'nis as-sakinah hanya masuk pada fi'il madhi saja. Nah, bisanya bisa masuk pada fi'il madhi saja. Tidak ada fi'il mudhari' tak ta'nis as-sakinah. Fi'il amar juga tidak ada tak ta'nis as-sakinah. Dan tidak bisa masuk kepada isim juga. Ada isim yang dikasih tak ta'nis as-sakinah. Kalau isim kan taknya tak marbutoh nanti. Kan? Tanda mu'annas. Contohnya qomat dorobat. Hanya khusus pada fi'il madhi. Kemudian tak fa'il. Tak fa'il. Tak fa'il itu apa? Ya. Mudahnya kalau Anda pernah tasrif sorof lughawi itu kalau sudah fa'al ta itu taknya tak fa'il. Fa'al tuma taknya tak fa'il. Fa'al tum taknya tak fa'il. Fa'al ti taknya juga tak fa'il. Fa'al tuma taknya tak fa'il. Fa'al tunna taknya tak fa'il. Fa'al tu taknya tak. Kalau ada itu berarti ini fi'il madhi dan ini mesti fi'il yang ada. Ya, yang ada tak fa'il mesti fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Ya. Jadi tidak bisa yaktubu kemudian saya yang menulis yaktubu tu. Nggak ada. Ya. Nggak ada yaktubu tu. Kalau kamu yang menulis kemudian yaktubu ta tidak bisa. Ya. Ini hanya masuk pada fi'il madhi saja. Yang terakhir ini memiliki makna amar, perintah. Memiliki makna perintah. Kalau memiliki makna perintah itu tanda fi'il. Kalau memang kata itu kata yang mustaq. Apa kata mustaq? Ini yang perlu saya tambahkan penjelasan. Mustaq itu artinya ada terbuat dari kata tertentu yang lain. Ya, istilahnya adalah derivasi. Derivasi dari kata yang lain. Kalau saya contohkan banyak, kalau di sini dicontohkan ada kul, makanlah. Itu dari akala. Ya, kulu, kul. Nah, itu artinya kul itu mustaq dari akal. Ya. Iqra, bacalah, mustaq dari qara'a. Ta'allam, belajarlah, mustaq dari ta'allam. Kalau yang tidak mustaq apa? Ya. Kalau yang tidak mustaq itu apa? Kata yang tidak ada kata aslinya. Ya.
yaitu kata asli. Tidak ada kata aslinya, memang itu kata asli. Yang memiliki makna perintah jika kata itu berupa kata yang mustaq. Mustaq maksudnya adalah derivasi dari kata yang lain, ada kata asalnya. Kebalikannya mustaq adalah jamid. Jamid ini tidak bisa dikasih derivasi. Tidak ada turunan, tidak ada kata turunan. Nah, nanti apakah ada perintah yang tidak ada kata turunannya? Ya ada saja, bukan turunan tertentu. Contoh umpamanya alaika bitaqwallah. Alaika itu bukan fi'il amar, walaupun tetaplah dengan takwa kepada Allah. Alaika bitaqwallah. Atau ada kata-kata zahabi. Loh itu kan dari zahaba. Itu mustaqnya bukan itu, tapi ini sebenarnya nanti ada pada isim fi'il namanya. Ya. Baik. Kalau fi'il amar itu atau makna amar itu ada pada kata yang mustaq. Nah, ini menjadi tanda-tanda fi'il. Baik. Itu tanda fi'il. Kemudian yang ketiga tanda huruf. Huruf, tandanya huruf apa? Tandanya huruf tidak mempunyai tanda. Tandanya huruf. Kalau ada kata yang tidak mempunyai tanda itu huruf. Tandanya huruf adalah tidak menerima tanda. Jadi semua kata yang tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il, maka kata itu adalah huruf. Ya. Contoh di sini ada beberapa kata sebagai huruf. Hatta. Ya. Hatta ini huruf jar dan kadang juga huruf ataf. Ya. Kalau masuk pada fi'il bisa nanti menjadi huruf nasab. Fi'il mudhari' bisa jadi huruf nasab. Kemudian la, ini tidak bisa menerima tanda-tanda isim tadi, tanda-tanda fi'il nggak mungkin masuk ke sini. Ini la yang kedua, huruf nafi dan kadang juga menjadi huruf nahi. Memiliki makna meniadakan dan bisa memiliki makna melarang. La. Kemudian bal. Bal ini huruf idrob. Idrob itu menyusuli dan kebalikannya. Baka lam yabki Ahmad bal Mahmud. Begitu. Ini menyusuli tapi kebalikannya. Kemudian ada juga bal yang memiliki makna bukan hanya untuk kebalikan, tapi yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada lam dan lamma dan lam. Ini huruf nafi dan jazm. Untuk lamma biasanya untuk kalau dalam bahasa Indonesia jadi arti belum. Kalau lam ya belum dilakukan. Saya ulangi bukan belum dilakukan. Tapi untuk lam itu menjadi sudah. Nafinya itu sudah. Kalau lama itu belum dilakukan. Jadi umpamanya lam yakul tidak makan kapan? Tadi. Lama yakul belum makan. Berarti juga sekarang ini dia belum makan. Kalau lam yahdur belum datang, tidak datang tadi. Lam yahdur tidak datang tadi. Tapi kalau lamma yahdur itu tidak datang tapi hanya belum akan datang. Ya. Kemudian hal ini huruf istifham. Lau huruf imtina.
limtina. Ya, istilahnya imtina, limtina. Apa itu? Lau itu memiliki makna jika, atau sesuatu yang berharap sesuatu tapi yang sudah terjadi. Berharap sesuatu tapi yang sudah terjadi. Contoh umpamanya, laulam ahdur fi hadzal makan la hasaltu ala asya katsira. Seandainya saya tidak datang di tempat ini, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang banyak. Nah, ini hanya lau, semacam tamanni, semacam harapan kosong yang tidak mungkin terjadi. Tapi sudah kadung dilakukan. Gitu. Seandainya saya tidak datang ke sini, saya tidak datang di tempat ini, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang sangat banyak. Wah, ini lau yang memiliki makna berangan-angan sesuatu yang sudah kadung terjadi. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan fa inna lau minasyaiton. Lau itu dari syaitan. Baik. Kemudian yang terakhir adalah bentuk-bentuk fi'il. Fi'il itu sebenarnya cuma ada 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Madhi yang menunjukkan waktu yang sudah lampau atau sudah terjadi, sudah terjadi lampau atau sudah habis, sudah tidak terjadi lagi pada saat diucapkan. Fi'il mudhari itu yang menunjukkan kejadian bisa sekarang atau akan datang. Itu fi'il mudhari. Ya, bisa sekarang, bisa akan datang. Kemudian amar itu menunjukkan kejadian yang hanya akan datang karena perintah. Perintah itu belum dilakukan. Ya, perintah itu dilakukan. Kul, makanlah, berarti makannya kapan? Ya setelah diperintah. Nah, tandanya ini fi'il ini, fi'il madhi bisa menerima tak ta'nis as-sakinah tadi, bisa menerima tak fa'il tadi sudah. Kemudian mudhari bisa menerima sin dan saufa, juga bisa menerima huruf amil jazm lam umpamanya. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari adalah fi'il yang awalnya adalah salah satu huruf tambahan yang 4, yaitu nun, hamzah, ya, dan ta. Kalau begini nun, hamzah, ya, ta biasanya membacanya na'aitu, bisa anaitu. Kalau anaitu hamzah, nun, ya, ta. Kalau nun, hamzah, ya, ta berarti na'aitu. Nah ini ya jemawa qauluka na'ait. Huruf-huruf 4 ini nun, hamzah, dan ya, nun, hamzah, ya, dan ta itu disebut huruf-huruf mudhari. Contoh sayujahidu kalau yang sin tadi, saufa yujahidu kalau yang saufa tandanya. Lam yujahid, tidak berjihad. Kapan? Dulu. Ini tandanya fi'il mudhari adalah tadi diawali oleh huruf tambahan yang 4, yaitu nun, hamzah, ya, dan ta. Contohnya nakumu. Nakumu ini bukan fa'il. Ya, nunnya bukan fa'il. Akumu hamzahnya bukan fa'il, tapi ini sebagai huruf mudhari'ah. Non huruf mudhari'ah untuk fa'il mustatir yang memiliki makna mutakallim ma'al ghair.
Akumu ini fi'il mudhari' yang huruf mudhari'ahnya hamzah, dhamirnya adalah dhamir mustatir yang memiliki makna saya. Dhamir mustatir saya, anak. Yaqumu, yaknya ini adalah huruf mudhari'ah, bukan berarti mesti dia, tapi ini memang kalau tidak ada fa'ilnya, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang untuk ghaib laki-laki. Taqumu, tak ini huruf mudhari'ah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kalau yang ini bisa anta, bisa iya. Atau nanti kalau kita tasrif ke bawah itu ada yaqumu, yaqumani, yaqumuna, taqumu, taqumani dan seterusnya, itu huruf pertamanya adalah huruf mudhari'ah. Kemudian fi'il amar adalah yang menunjukkan kejadian yang akan datang dan dia bisa menerima ya muannats mukhatabah. Ya muannats mukhatabah itu apa? Ya yang memiliki makna fa'il, kamu perempuan satu. Kamu perempuan satu. Tahajjabi, pakailah hijab engkau wahai perempuan. Nah, ini namanya ya muannats mukhatabah. Ya, namanya ya muannats mukhatabah. Kemudian yang perlu saya tambahkan adalah ada fiil-fiil yang hanya fiil madhi aja. Ya, hanya fiil madhi aja. Contohnya apa? Laisa. Laisa itu fiil madhi. Dia bisa ada tak taknis as-sakinahnya. Laisa. Ada tak fa'ilnya. Lastu, lasta. Tidak ada fiil mudhari'nya. Ada yang fiil mudhari' saja. Ya. Ada yang fi'il mudhari' saja tapi tidak ada fi'il madhi dan amar. Ada fi'il amar saja tanpa fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ada juga yang fi'il madhi dan mudhari' saja tanpa amar. Jadi begitu. Ini nanti kamu akan menemukan beberapa contoh-contoh. Cuma ya tidak banyak. Ya. Tapi yang banyak adalah kalau ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, ada amarnya. Ada fi'il madhi dan mudhari' saja, contohnya umpamanya aflaha yuflihu, yang artinya beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin beruntung. Beruntung di sini tidak ada aflih. Aflaha bisa, yuflihu bisa, tapi aflihnya tidak mungkin karena beruntung apa itu? Beruntunglah. Bukan, kalau beruntunglah itu bukan amar. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk fi'il, sekali lagi dalam bahasa Arab bentuk fi'il ada 3, yaitu bentuk fi'il madhi, bentuk fi'il mudhari' dan bentuk fi'il amar. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jelas tanda isim 5 tadi. Tanda isim ada 5, nida, tanwin, jer, alif lam dan isnad. Kemudian tanda fi'il juga sebutkan ada 5, qad, sin, saufa, tak ta'anis, sakinah, tak fa'il dan yang memiliki makna amar atau juga bisa dikatakan ya muannats mukhatabah. Tapi kalau ya muannats mukhatabah itu bisa juga masuk pada fi'il mudhari'. Kalau amar hanya fi'il amar. Kemudian yang ketiga tanda huruf itu semua kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Kemudian yang terakhir bentuk fi'il ada 3, yaitu madhi, mudhari', amar. Walaupun ada fi'il yang madhi saja, fi'il mudhari' saja dan fi'il amar saja. Atau ada fi'il madhi mudhari' tanpa amar, ada fi'il mudhari' dan amar tanpa madhi, gitu seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaat.
manfaatnya, boleh bertanya, dan silahkan kalau mau bertanya tulis di komen pertanyaannya apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.